Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol. Itu es tehnya masih nggak Mas? Masih. Ya sana dijual. Es tehnya masih nggak? Jadi jual. Ditakoni niku es teh tasik apa mboten? Tasik mboten es teh. Tasik dua kono gitu. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama pemerintah sudah tidak punya masalah apa-apa. Pemirsa, di saat ramai viral Gus Miftah, Ustadz Abdul Somad justru berbuat sebaliknya. UAS membeli dari pedagang es teh yang berjualan di pengajiannya dan mendoakan para pedagang agar lebih banyak rezekinya. Berdagang saat tablik akbar boleh, kalau tak boleh mana boleh kakak jual es ya kak? Boleh, mainkan kak terus, tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih, ku bayar dari sini. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jualannya lagi. Mudah-mudahan lancar. Viral tindakan Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang minuman juga membuat warganet membanding-bandingkan sikapnya dengan seorang sinden. Diketahui sinden bernama Niken Salindri pernah memborong dagangan penjual minuman yang menonton penampilannya. Niken kemudian mempersilahkan penonton untuk mengambil minuman tersebut secara cuma-cuma. Mas sing bakul teh sama es jeruk. Sini. Itu totalnya berapa semua? 100.000. Semuanya boleh ambil itu ya. Yang mau ambil aja. Seorang warga Yogyakarta menggelar aksi teatrikal berjualan es teh di kawasan titik 0 km Malioboro. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Miftah yang dianggap merendahkan pedagang es teh. Dengan mengenakan baju lurik dan membawa nampan berisi es teh, seorang aktivis sosial Yogyakarta Baharudin Kamba menggelar aksi teatrikal di kawasan titik 0 km Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Bahar berjalan kaki menghampiri dan menyapa sejumlah pengendara sambil menunjukkan nampan yang terdapat kalimat sindiran. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana yang viral karena dianggap merendahkan pedagang es teh di sebuah acara pengajian. Terkait hal itu, Bahar mendesak Presiden Prabowo agar segera mencopot Miftah dari jabatannya dengan berkirim surat berisi tuntutan dan pernyataan sikap ke Presiden melalui kantor pos besar Yogyakarta. Ini merespon, meminta, mendesak kepada Presiden Prabowo untuk mencopot yang bersangkutan sebagai staf khusus ya, sebagai presiden utusan di bidang keagamaan, karena menurut saya beliau tidak sangat layak sebagai penyelenggara negara. Selain itu diketahui Bahar juga menyoroti Miftah Maulana yang diduga belum melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara. Dari Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Walau sudah meminta maaf, reaksi publik pada Miftah Maulana yang menghina pedagang es belum mereda. Kekecewaan pada Miftah turut dirasakan sopir truk yang mencopot gambar Miftah yang menempel di badan truk mereka.
Sebagai sosok pendakwah yang sempat diteladani, tak sedikit sopir truk yang memasang gambar wajah Miftah Maulana di badan truk mereka. Namun sejak viralnya peristiwa penghinaan Miftah terhadap pedagang minuman, para sopir truk juga turut kecewa. Viral di media sosial, sopir truk yang mencopot gambar Miftah dari kendaraan mereka sebagai bentuk kekecewaan kepadanya. Ya, tindakan Gus Miftah yang mengolok-olok pedagang minuman mendapat cibiran dari warganet yang kreatif hingga menggabungkan gambar dengan menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono di Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono di Insiden olok-olok Miftah terhadap penjual es teh juga menuai sorotan tajam di luar negeri. Salah satunya dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar mengaku heran melihat adanya pemuka agama yang menghina kaum kecil. Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang mulia. Oh, ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim. Dan dia jadi viral. Penghinaan kepada orang yang jual teh ya. Yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah. Dua pendakwah. Dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat. Sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras. Tapi ini satu contoh ya pengalaman. Bahawa pengangkuhan, sombong itu kadang-kadang bukan sahaja di kalangan orang yang tidak tahu agama. Orang tak semestinya. Orang yang paham agama. Yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya rasa aneh ya. Tak hanya netizen Indonesia, klub sepak bola Manchester United juga menyentil insiden Miftah. Akun media sosial The Red Devils mengabadikan insiden ini dalam kolase foto pengangkatan trofi MU dengan caption penuh makna. Klub raksasa Manchester United tak mau ketinggalan menanggapi viralnya kejadian yang menimpa seorang penjual minuman es teh di acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah yang ramai di sosial media. Dalam postingan terbarunya, The Red Devils mengunggah kolase foto pengangkatan trofi MU dari tahun ke tahun dengan caption yang cukup mengejutkan. Ya, dengan bahasa Indonesia, MU menuliskan unggahan penuh makna. Klub elit asal Inggris ini menuliskan tentang pentingnya saling menghargai. Postingan Manchester United di akun resmi media sosialnya ini disambut ragam reaksi dari para netizen. Netizen yang sebagian besar berasal dari Indonesia menanggapinya dengan penuh dukungan. Ya, tak hanya satu atau dua kali, Manchester United menjadi salah satu klub sepak bola yang sering mengunggah postingan berkaitan dengan Indonesia. Hal ini dilakukan karena penggemar dari Indonesia menjadi salah satu penggemar terbesar klub-klub sepak bola di dunia, termasuk Manchester United yang mempunyai basis fans paling banyak. Sementara itu, Sun Haji, pedagang es teh yang mendapatkan olokan dari Miftah Maulana, mendapatkan rezeki bertubi-tubi. Mulai dari hadiah umroh hingga gerobak dengan brand namanya sendiri, Sun Haji Tea. Usai viral setelah mendapatkan olokan dari Miftah Maulana, beragam simpati dari masyarakat mulai berdatangan. Sun Haji bahkan kini memiliki gerobaknya sendiri dengan brand yang juga diambil dari namanya Sun Haji Tea. Postingan ini mendapatkan beragam komentar positif dari netizen.
Usai menuai kecaman luas, Miftah Maulana Habibur Rahman akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Dalam pidatonya di Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta, Miftah mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan Presiden terhadapnya. Sambil terseduh-seduh, Miftah mengucapkan kalimat pengunduran dirinya. Ia menyebut keputusan ini diambil setelah melakukan perenungan mendalam. Miftah pun menegaskan keputusan mengundurkan diri bukan karena tekanan, melainkan atas keinginan pribadi. Miftah menyatakan rasa terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan selama bertugas sebagai penyelenggara negara. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara. Karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan,
yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama. Prabowo juga akan berdiskusi mencari pejabat penggantinya. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak. Ada ya nanti akan dilengkapi. Pak, DPR kan ini kan juga Embas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono juga memberikan tanggapan terkait pencopotan jabatan Gus Miftah sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia. Partai Gerindra tetap menghormati proses yang ada dan menerima keputusan yang sudah diambil. Yang tidak baik ya, tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin. Ya, tapi apapun itu kita serahkan ya ke keputusan-keputusan kalau ada, kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat. Buntut insiden olok-olok Gus Miftah, banyak pihak mendesak agar sertifikasi bagi penceramah diwajibkan. Inside Story segera kembali.